bersama siapa ya? Enaknya siapa nih? Mr. Hong dan Mrs. Hong. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol soal apa nih ya? Soal drakor-drakoran aja. Drakor, aduh, drakor nih kayaknya saya masih pemula nih kayaknya. Nah, sejak kapan sih Bapak suka drakor? Kayaknya cowok jarang ya suka drakor. Kayaknya itu dulu diracun saya, diracun. Siapa yang berani diracun? Siapa itu? Wah, parah itu, parah. Itu kayaknya Dia semenjak 4 Juni 2016 ya. Kayaknya itu. Kayak hari pernikahan kita ya. Iya, kayaknya ya. Itu saya dulu pertama itu dulu nonton apa ya? Ini Goblin. Goblin dulu, diracun Goblin dulu. Gua itu kita bahas nanti kapan-kapan itu. Kayaknya seru banget sih. Tapi jarang ya cowok suka Korea ya. Jarang ya kayaknya. Ya itu karena racun itu tadi. Iya, saya masih perlu belajar banyak sih. Kayak apa? Orang-orangnya juga sering banget tuh. Aku tuh apa? Kirain orangnya sama, katanya orangnya beda. Make upnya Korea tuh kayaknya sama semua ya. Ceweknya, cowoknya tuh kayaknya sama-sama aja kayaknya. Masih perlu banyak belajar kayak saya nih. Kalau ibu suka Korea dari kapan nih? Dari dulu tuh SD itu sukanya macem-macem. Ada Taiwan. Dulu tuh suka Jepang banget. EPSE ya, EPSE itu Taiwan. Enggak, ya? dulu nggak nonton EPSE. Oh enggak, tapi EPSE Taiwan Itu kan? ada apa itu namanya yang dolphin itu tuh Taiwan tuh. Iya, EPSE memang Taiwan. Dulu tuh suka banget tuh sama drama Jepang namanya yang judulnya Strawberry on the Shortcake. Itu tuh bagus banget. Nanti kapan-kapan kita bisa tuh kita ulas ya. Kalau suka Korea sih dari SMP sih kayaknya. Dan drama Korea yang pertama yang ditonton apa ya? Mending sekarang kita bahas aja drama yang lagi ongoing. Oh gitu. Oke. Bapak suka apa sekarang dramanya? Saya tuh lagi aku tuh lagi enaknya bilangnya saya apa ya? Aku aja ya biar kita ikrit. Suami istri maksud saya kan. Bahasa Jawanya sakarepmu. Sakarepmu. Nah aku lagi seneng kalau yang ongoing itu apa ya? Tomorrow tuh kayaknya bagus tuh. Tuh tentang malaikat maut gitu. Kayak asik tuh. Kalau malaikat maut kan biasanya nyabut nyawa ya. Kalau ini malah menyelamatkan nyawa. Iya, kan? menyelamatkan nyawa. Agak-agak menyimpang dari seharusnya ya. Lucu banget sih itu. Itu kocak banget sih itu. Ya, oke. Kayaknya kita bahas Tomorrow aja asik nih kayaknya ya. Gimana Bu? Oke. Bahas Tomorrow aja ya. Tomorrow tuh apa sih sebenarnya? Tomorrow tuh ini apa yang ya, dia disadur dari webtoon. Oh dari webtoon. Webcomic deh, webcomic. Webcomic. Bukan webtoon, webcomic. Webcomic dari ditayangin di mana itu webcomicnya tuh ya Bu? Di Never tahun di Never. 2017. Yang Udah lumayan judulnya lama ya. Neil. Mohon maafin kok kita agak-agak gimana gitu ya bahasanya karena kita bukan orang Korea. Mungkin kita dulu sebelum reinkarnasi mungkin ada kita keturunan Korea. Mungkin nanti kita bisa kalau siapa itu yang Korea Medo itu, nah kalau kita orang Jawa yang enggak Korea gitu. Jawa yang Korea kali maksudnya. Iya, orang Jawa yang Korea. Gimana Uni gimana Uni? Jadi Tomorrow gini, itu gimana Uni? Tomorrow itu tuh tayangnya setiap hari apa? Jumat dan Sabtu. Pinter. Jam 9.50 waktu Korea. Waktu bagian Korea. Waktu WBK ya namanya WBK. Waktu bagian Korea ya kalau kita WIB dia WBK. Nah, kalau WIB-nya kapan? WIB-nya itu kayaknya karena ratingnya malam, jadi di ratingnya 18 plus. Oh, ratingnya 18 plus. Ratingnya malam itu apa maksudnya? Ratingnya cocok buat malam-malam gitu. Yang drama Korea malam semua. Buat orang-orang nggak bisa tidur, terus lagi pengen cari-cari cerita yang nggak romance nih, asik tuh. Jadi karena ratingnya 18 plus, jadi di platform streamingnya kita sebut aja yang depannya N ya, belakangnya X ya, atau Netflix kita sebut itu. Jadi itu tayangnya di kisaran di atas jam 10 lah, kira-kira setengah 11 gitu.
Tapi ya kadang-kadang kalau karena dia banyak adegan-adegan yang kekerasan. Ya, ini karena gitu, 18 jadi dia- plus kenapa? Karena memang malaikat mautnya itu menyelamatkan orang yang bunuh diri. Jadi diharapkan drama ini bukan menginspirasi orang untuk bunuh diri ya. Bukan untuk itu, tapi untuk kita lebih menghayati hidup ini, bahwa sesulit apapun hidup ini kita harus tetap semangat. Betul. Kalau kata Korea apa? Fighting. Fighting apa whiting nih? Iya, coba besok kalau ketemu orang Korea ditanya Ya, yang kita bener bahas apa? lagi ya. Terus kalau Tomorrow itu yang main siapa aja sih Bu? Aku tuh nggak hafal ya Aduh. artis-artisnya itu. Kayak apal mukanya, tapi namanya itu takut salah nyebut. Coba kita lihat contekan-contekan, ada contekannya nggak nih ya? Yang pertama itu yang jadi malaikat mautnya, pemimpinnya departemen manajemen krisis. Iya, manajemen krisis. Itu namanya Bu Goryon ya. Kuryun. Jadi dia perempuan ya, perempuan. Nama aslinya itu Kim Hee-sun. Kim Hee-sun. Dia biasanya Mr. Hong ini suka nanya ke saya, dia tuh main apa sih Dia main apa? Oh, iya. Dia pernah main apa ya? Ingat nggak drama Alice? Alice tuh yang mana ya? Oh, yang ini. Ya itu loh apa? Yang ini Apa? perang itu Dimensi game. waktu itu loh. Oh, bukan yang gamers ya? Gamers tuh apa? Oh, Alhambra ya. Gamers ya. Bukan. Gamers. Bapak ini emang Alhambra. ingatannya jangka pendek. Kayaknya ini apa? Oh iya. Dia jadi apa itu? Jadi ibunya. Dia kita nanti jadi ngebahas drama lain. Oh iya benar. Bahas Tomorrow. Oke, Ya, skip. Buko terus sama siapa lagi? Nah terus di Rowonnya nih, kalau pecinta boyband Korea nih, SF9, ayo pasti pada tahu nih. Rawon si tuh yang masakan Jawa Timur yang warna hitam itu ya, daging gelap itu. Bukan Pak, itu dapur, Oh, itu bahasa dapur. Jawanya dapur. Oh, dapur. Itu tawon. Tawon. Yang terbang-terbang itu. Itu tawon. Itu rawon. Skip. Nanti kita Nggak nyambung ini kayaknya nih. Nanti kita dibully netizen. Tolong ya netizen yang terhormat, Mohon kita maaf. masih amatir. Penggemarnya Rowan kita mohon maaf sangat. Mohon maaf ya K-popers, penggemar Korea. Dia sebagai si Korean. Maaf ya, ini tulisannya suami saya kok ini kayak Itu dokter ya. dulu cita-cita saya menjadi dokter. Cuman Udah bahasanya bahasa Korea, tulisannya kayak dokter. karena otaknya nggak mampu ya hanya sampai di tulisan. Saya sekolah dulu cuma nyampe di tulisan aja, belajar nulis jadi dokter, tapi nggak nyampe pas pelajaran itu nggak masuk saya. Pelajaran tentang kesehatannya saya nggak masuk, cuma pas nulis aja. Kayak guru bapak banyak emosi sama Betul, bapak. betul. Ini jangan Jangan nggak kan tumbuh Bu. dari SD jangan. Dari SD nih. Jangan kan guru Sering saya. diamplas gitu ya. Istri saya aja masih suka emosi nih. Malah jadi curhat ya. Kayaknya sering. Sering ya. Terus siapa lagi? Habis itu si ini apa? Siapa itu? Kepala Departemen Malaikat Maut yang sesungguhnya. Oh iya. Si Lee So Hyuk. Dia Lee So Hyuk. namanya Choi Jong Kil. Terus ini lagi anggota Departemen Manajemen Krisis lagi yang biasa Mr. Kim ya namanya. Mr. Kim. Namanya di situ Im Ryoko. Im Ryoko. Yeon Ji Oh. Ini Yeon Ji Oh apa Yeon Ji On Pak? Yeon Ji Oh. Yeon Ji Oh. Oh apaan? Dia pinjam Oh, ini iya. kan. Mungkin nanti bisa ditulis di komen ya yang benar namanya siapa mungkin. Terus ada yang ibu-ibu direktur itu namanya nggak apa, kayaknya pernah main apa ya dia? Dia main Hospital Playlist. Oh, jadi jadi ibu dari ibunya. salah satu dokter. Oh iya, Dokter An. Bapak tahu Hospital Playlist yang mana dulu nggak? Tahu, Ingat tahu. dari drama yang udah Tahu. pernah ditonton. Saya apa tuh Dokter An tuh yang mau jadi pastor itu ya kan? Bagus, apa banget itu. Oke, kita skip. Kita pemainnya terus udah ya pemainnya. Jadi sinopsisnya tuh apa sih Bu? Ya, jadi sinopsisnya apa sih Bu? Si Rowoni itu, si siapa Rowoni tadi namanya? Goryom ya? Goryon atau Goryom? Burion. Itu ceritanya tuh ya ini sih ya, banyakan permasalahan. Ya sekarang di Indonesia juga nggak cuma Korea, pencari kerja yang selalu gagal. Oh iya, apalagi pandemi gini kan. Jadi
Udah Ya. Pak, udah Pak, jangan Oh. kemana-mana Pak. Oh gitu, Udah. enggak ya, enggak ya. Tahan Pak, tahan. Beda ya, beda ya itu ya, beda. Cari kerja, dia selalu gagal. Nah suatu hari saat dia gagal interview, udah kecewa banget kan, apalagi Wah, dia udah telepon ibunya tuh. emang berat tuh Dia kalau yakin, interview gagal tuh pasti udah. dia yakin kalau apa namanya, dia tuh bakalan lolos, ya kan? Karena jawaban temennya yang saat interview lainnya tuh nggak Nggak meyakinkan. meyakinkan. Tapi itu adegan lucu juga ya. Itu lucu banget itu. Ternyata si interview lainnya itu adalah putri dari pemilik perusahaan itu. Walaupun jawabannya nggak meyakinkan, ini tetap diterima lah, ya kan? Jadi Pihak buat yang perusahaan. nggak nonton ongoing ya, mohon maaf ya, ini mungkin banyak spoilernya nih kita nih. Jadi di skip aja ntar kalau misalnya ini kita emang banyak spoiler. Ini buat yang nonton ongoing aja nih ya. Nah di situ suatu hari dia jalan lah tuh di jembatan, berpikir untuk bunuh diri tapi nggak jadi. Ada sebenarnya dia nggak pengen bunuh diri, dia cuma kepikiran aja. Ternyata ada yang mau bunuh diri beneran di situ. Iya. Dia mau nyelamatin, terus dia ketemu lah di situ sama malaikat maut. Maksudnya si malaikat maut itu mau nyelamatin si orang yang bunuh diri itu, tapi si Rowan ini ikut-ikutan, kan? Nah yang mau bunuh diri beneran malah jatuh, dia ikut jatuh. Nyebur bareng nggak tuh, ya kan? Akhirnya Berbareng terus si Rowan ini selamat tapi dia koma. pas Saat dia sadar koma itu ternyata dia jadi arwah. jadi apa? Jadi arwah. Jadi direkrut deh sama si perusahaan alam baka itu. Namanya apa ya? Jumadeng. Jumadeng. Nah, terus Yang bacanya gimana? Tolong ditulis di komen ya nanti ya. Jumadeung sih kalau di translatannya, tapi saya nggak tahu bacanya tuh gimana ya Bu ya. Jumadeng. Jumadeng. Karena mereka nyebutnya Jumadeng. Jumadeng ya. Nah, terus abis itu dikasih pilihan, kalau kamu mau kerja di perusahaan alam baka ini nanti kamu komanya cuma 6 bulan. Tapi kalau kamu nggak mau kerja sini, kamu komanya 3 tahun. Nah, Pilih mana tuh dia? abis kalau komanya cuma 6 bulan itu, kalau dia mau kerja di perusahaan itu juga di perusahaan alam baka itu Jumadeng itu, nanti dia juga bisa bangun-bangun dapat kerjaannya. Pokoknya dia mau kerja di mana aja bisa lah, gitu janjinya si direktur. Janjinya direkturnya itu ya. Tapi ini emang unik banget sih ceritanya. Jadi emang ya sebenarnya mungkin relate juga dengan kehidupan urban di sekarang ya. Mungkin banyak orang bunuh diri, mungkin karena banyak hal ya di kantor, urusan rumah tangga, urusan ya macam-macam. Kesehatan mental ya. Kesehatan mental health ya, booming ya. bahasa kerennya Lagi mental banyak health. dibicarakan dan jadi atensi semua orang. Ben Raitian kan ya, enggak Etian, kita harus jaga kesehatan mental tuh. Nah, kita udah nonton episode sampai berapa ya? Itu udah sampai Sekarang kita kemarin bikin video Sabtu ini ya. itu kemarin Sabtu Sampai tuh udah 12 sih, Jumat Sabtu. Oh, udah 12 ya. Yang 12 kita belum nonton ya. Yang 12 belum nonton sih. Tapi itu tuh asik sih, asik memang. Jadi ya mungkin nggak, kalau dibandingin sama genre-genre yang romance kayak apa ya, yang kemarin terakhir booming tuh Compton Cha-Cha-Cha gitu ya, memang ini genrenya agak beda sih. Ya itu kelebihannya Korea, dia punya banyak penulis yang bisa membuat banyak ide cerita. Betul. Karena penulis di sana tuh pakai banget ya. Iya, jadi emang ini tuh intinya banyak pesan moralnya ya di apa? Coba nilainya dulu berapa Kak? Menurut Bapak drama Korea ini? Jadi kita bikin nilai nih kalau range-nya 0 sampai 10. Kita di YouTube ini kalau kita bahas-bahas tentang Korea di YouTube, di video ini kita soal jadi di video ini kalau kita bahas tentang apa? Korea, tentang kita bakal review, kasih penilaian. kita bakal penilaian dari 0 sampai 10 nih. Kalau 0 sampai 5? 0 sampai 5 itu kita nggak bisa bilang jelek ya, namanya karya seni itu nggak ada yang jelek sih, ya kurang menarik aja. Kalau buat kita kurang menarik, kurang rekomendasi. Tapi itu bisa banyak faktor ya, bisa karena tapi itu kan relatif ya. Iya, selera kita mungkin nggak kesana, tapi itu berdasarkan selera kita. Kita kurang suka aja. Penilaian kita. Jadi dari 0 sampai 5 itu
kita nggak begitu suka. Jadi kalau saran kita nggak usah ditonton misalnya. Jadi terus kalau rating berikutnya 6 dari sampai 8. 6 sampai 8 tuh ya lumayan lah. Lumayan tuh dalam artian kalau misalnya kita tonton ongoing Ditonton tuh bagus, iya menarik. ditonton. Tapi kalau nggak ongoing juga ya nggak Tapi masalah kalau gitu. misalnya kebanyakan orang kan maunya nunggu dulu Iya. sampai apa? Kenapa? Kebanyakan orang kan mau nunggu dulu nih, oh tunggu selesai aja lah daripada Betul, penasaran. betul. Nah ini nggak apa-apa kalau kita kasih rating 6 sampai 8. Kalian nggak akan nyesal kalau nggak langsung nonton saat itu juga. Nunggu setelah selesai juga nggak masalah. Kalau ibu tuh tim ongoing apa tim yang ini? Yang Kalau- nunggu sampai tamat dulu baru tonton. Kalau bagus sih, saya nunggu pasti ongoing. Cuman pasti terakhirnya saya emosi. Kayak waktu nonton 25-21. Iya Dan itu nanti kita bahas Kita lagi. bahas lagi. Jadi Kalau selanjutnya rating 9 sampai 10 9 sampai itu mantap betul. Jadi harus itu kudu harus langsung ongoing, ditonton. langsung ditonton. Supaya kalian nggak ketinggalan Betul. apa ya, euforianya. Iya, jadi Karena- jangan sampai orang di TikTok apa di sosmed yang lain di IG gitu ada Booming. story ini orang story apa sih drama apa nih kok gue nggak tahu ya gitu kan itu jangan sampai kayak gitu itu Ada namanya kalian suka kudet banget itu. nonton drakor, tapi kalian nggak tahu apa-apa. Ternyata kalian kudet gitu jangan sampai gitu jadi ini untuk yang tomorrow kita Kalau bapak sendiri kasih kalau berapa? saya tuh karena seneng yang genre nggak romance ya. Yang bapak Kalau seneng banget aku- sama Goblin ya. aku nggak suka yang Jadi seneng romance. banget gini-gini ya. Nggak suka yang romance. Karena bapak nggak romantis Nggak, ya. Iya, jangan gitu loh. Nanti ketahuan sama netizen. Karena saya seneng yang genre hantu, ghost, terus yang model-model kayak gini saya kasih nilai 8. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan 8. Jadi menarik ya. Kalau ibu? Kalau saya kasih 7. Kenapa kok kasih nilai 7 itu kenapa? Yang setuju tuh kenapa ya? Kenapa Sebenarnya ya? sih ceritanya menarik ya. Kayak menariknya kenapa? Pertama karena setiap episodenya tuh ada kasus-kasus baru ya, menarik, kasus-kasus bunuh diri yang baru dan menarik, dan banyak pesan moralnya juga di situ dari setiap kasusnya. Tapi kadang saya nggak suka sama kasusnya, mungkin karena ini kasus bunuh diri ya, jadi kadang terlalu menyayat hati atau Iya. terlalu kayak terlalu sadis nih gitu kan. Makanya kenapa Betul, ratingnya betul. 18+. Betul. Gitu. Kalau bapak sendiri kenapa? Kalau saya tuh ya satu tuh karena genrenya tuh bukan romance ya. Karena bapak seneng banget ya malaikat maut ya. Iya, saya seneng yang dunia lain lah istilahnya. Aku tuh apa ya? Ya sebenarnya sih awalnya nggak tertarik ya, nggak tertarik terus, kok ternyata ceritanya lucu banget sih. Masa malaikat maut itu kan biasanya nyabut nyawa, kok ini malah nyelamatin nyawa, katanya nerakanya kepenuhan, terus harus ada manajemen krisis yang Sebenarnya bantu si itu ya. kepala departemen krisisnya itu sebenarnya memang penyambut nyawa. Iya. Tapi karena direktur nerakanya menyampaikan keluhan ke perusahaan alam baka, karena di neraka itu udah kepenuhan. Karena kan kalau bunuh diri itu nggak bisa diampuni ya, jadi Iya. udah otomatis masuk neraka ya, itu dosa Iya. paling berat ya. Tuh, kita nggak tahu soal, maksudnya kita bukan pemuka agama ya, tapi maksudnya Kalau dari- di drama itu kalau di disebutinnya drama begitu. itu disebutinnya bahwa bunuh diri adalah dosa Dosa yang berat dan sudah berat. pasti masuk ke neraka. Karena apa? Karena ya logikanya dia sih, logikanya tuh kalau kita berbuat dosa nih ya, kita kan bisa minta ampun ya, selama masih hidup kan kita masih bisa mohon ampun, Tuhan masih bisa mengampuni. Nah kalau kita bunuh diri ternyata itu berdosa kan, nah, kita udah mati bagaimana minta ampun ya kan? Itu logikanya filmnya ya, bukan. Ya, terus bukan direktur nerakanya ini. kan Iya. lalu kan udah kebanyakan ini nerakanya gitu kan, akhirnya nyampein deh tuh ke direktur perusahaan alam bakar di Bandung itu, makanya dibentuklah manajemen krisis. Nah manajemen krisis itu yang mengkepalai salah satu anggotanya si itu departemen apa pencabut nyawa, Grim Reaper-nya itu. Grim Reaper-nya itu ya. Terus Terus apalagi nih nilai pesan moralnya ini apalagi yang
yang Ya, keinget pasti- banget lah, keinget banget di pikiran Dan pasti ibu. sebenarnya semua orang itu nggak mau bunuh diri ya. Nih menurut drama ya, dan menurut kita juga ya ada betulnya juga. Semua orang tuh nggak mau bunuh diri. Cuman kadang mereka itu nggak ada yang bisa dijadikan tempat bersandar. Iya, kadang itu cuma pengen Tempat cerita bersandar- doang sih tempat mungkin. bersandar, iya, tempat bersandar nggak ada, dan kita orang itu nggak bisa bercerita ke siapapun, mungkin nggak punya keluarga atau dia nggak memiliki keberanian. Nah, akhirnya muncullah. Nah, kenapa mereka tujuannya apa sih mereka bunuh diri itu? Karena juga mereka berpikir kalau mereka mati, udah mereka nggak akan merasakan hal itu lagi. Iya. Gitu. Padahal- hal yang menjadi Iya. pencetus mereka pengen bunuh diri ya. Padahal ketika mereka mati pun bukan berarti masalahnya selesai juga kan. Mungkin bisa jadi anggota keluarganya yang lain yang harus menyelesaikan masalahnya. Jadi ya bunuh diri itu Itu adalah bukan lari solusi dari lah. masalah. Lari dari masalah bukan solusi. Tapi ya kita juga ini ya Bu ya. Ya ini buat belajar juga buat kalau ada orang yang misalnya aduh gue stres nih gara-gara ini gara-gara itu, janganlah dikucilin, mau masa begitu doang lo stres gitu, jangan. Ya, itu baik kalimat itu Kesehatan mental. ya itu kalimat yang harus dihindari. Kalau ada orang stres ya kita oh iya dengerin aja ceritanya. Kadang-kadang mereka cuma pengen didengerin, jangan lu mau segitu doang stres, karena nggak semua orang bisa menerima kata-kata seperti itu. Dan itu yang di drama ini juga banyak muncul ya. Jadi orang tuh sebenarnya bahkan ada yang kasus yang lucu juga tuh. Jadi kan apa di drama ini tuh kan dia pakai ceritanya malaikat mautnya nih modern. Jadi dia pakai aplikasi nih, aplikasinya namanya ini apa? Lampu merah, lampu hijau. Oh bukan, itu ini ya, Squid Game ya. Ya, kalau Bukan, misalnya lampu udah merah. di atas 90% Iya. apa ya, itu akan muncul merah. Iya. Tapi dia kemungkinan besar dia akan melakukan bunuh diri. Makanya namanya aplikasi lampu merah. Nah, suatu saat tuh aplikasinya itu nggak nunjukin gambar. Biasanya kan ada fotonya. Bukan yang itu, yang anjing. Jadi nggak ada fotonya, mereka bingung. Lah yang bunuh diri ini siapa? Gitu. Ternyata ada anjing pengen bunuh diri dia karena dia sakit, terus ngerasa ya sebenarnya salah paham sih, ngerasa disuruh pergi, tapi sebenarnya dia mau pergi itu karena dia nggak mau meninggalnya tuh. Yang spoiler Pak. Oh iya, Spoiler. ini lucu aja sih. Ternyata yang mau bunuh malaikatnya diri juga ternyata anjing. bunuh diri itu nggak cuma manusia, ternyata mungkin makhluk hidup di sekitar kita ya kita harus sayangi. Kalau kalian punya hewan yang sakit misalnya udah tahu mau meninggal gitu atau mau mati ya jangan ya kita temenin sampai akhir hayatnya. Itu poin yang bagus juga sih. Terus apa lagi ya nilai positifnya drama ini apa lagi? Ada adegan juga waktu ada istri yang harusnya dia udah meninggal kan, dia harusnya ke alam baka, tapi ternyata dia nggak mau ke alam baka, dia mau nyelamatin dulu suaminya, mau bunuh diri. Ya bunuh diri karena dia nggak ada kan. Penyebabnya kenapa ya silahkan tonton sendiri. Nah, berantem deh tuh si departemen penyambut nyawa sama departemen manajemen resiko. Terus pada akhirnya ya semua masalah terselesaikan. Jadi ceritanya di perusahaan itu ada banyak departemen ya. Iya. Di perusahaan alam baka itu departemennya banyak ya. Nah, terus si siapa kepalanya departemen pencabut nyawa ditanya sama direkturnya, apa yang kamu tangkap dari kejadian arwah itu menyelamatkan suaminya gitu kan. Dia bilang kalau memang orang nggak mau bunuh diri, kenapa harus punya niat bunuh diri? Maksudnya kalau orang nggak jadi bunuh diri, ngapain harus bunuh diri? Karena dia kan nggak jadi bunuh diri. Benar. Terus direktur si direkturnya jawab, loh kenapa gitu ya? Aku jadi semakin membenci orang yang mau bunuh diri. Loh, kamu tahu nggak kalau orang yang mau bunuh diri itu terkadang mereka tidak mendapatkan kalimat penyemangat dari orang-orang di sekitarnya. Makanya itulah kenapa mereka membutuhkan kita yang memberikan mereka semangat. Mereka hanya butuh kata-kata penyemangat aja. Ya memang dari situ emang cuma dikasih kata-kata penyemangat aja sih solusinya yang mereka beri gitu kan.
Itu kita ya makanya kita harus care lah sama tetangga kita, sama orang-orang di sekitar kita yang kita kenal gitu. Kadang tuh pertanyaan sederhana, apakah hari ini baik-baik saja atau bagaimana kabarmu gitu, itu akan menjadi apa ya, kayak penyemangat lah bagi orang-orang yang mungkin depresi. Karena depresi atau stres ini kadang nggak kelihatan ya, terutama depresi sih, kadang triggernya itu nggak kelihatan. Jadi kita yang ada di sekitar kita yang harus apa ya, peka lah, harus peka, jangan pekok ya, peka, kita harus peka, harus sense-nya itu di kencengin ya, harus Ya, itu. jadi segitu ya review dulu dari kita. Terus kalau minusnya apa nih dari drama ini ya? Kan kita tuh ngomongin positifnya aja tuh tadi tuh. Kalau dari ibu apa ya Minusnya apa ya? Ya sebenarnya dari ide cerita bagus sih. Kalau minusnya sih ya mungkin ada beberapa pemain yang aktingnya kurang ya. Mulai dari pemeran intinya sampai aktris dan aktor figuran-figurannya kadang kurang gitu. Tapi ya overall ya menarik sih. Masih layak lah ya buat ditonton ya. Iya, bagus kok buat ditonton. Lucu, banyak pesan moral, dan yang pasti bisa mengisi hari Jumat dan Sabtu kalian. Weekend ya, buat weekend tuh asik banget sih. Ya kalau aku sih sebenarnya ya karena saya masih pemain baru ya di dunia perdrakolan. Bangga banget sama pemain baru. Saya pemain baru, rookie. Baru 5 tahunan lah saya aku di nonton Korea itu. Tapi satu sih kalau dilihat dari minus ya memang actingnya ada beberapa yang kurang. Terus yang kedua ini memang ya karena genrenya 18 plus ya. Aku aja yang 18 lebih dikit ya umurnya itu. Aku aja dikit banyak yang jadinya, umurnya masih 18 lebih dikit aja tuh kadang lihat beberapa adegannya itu agak kurang enak dilihat sih. Terlalu vulgar. Jadi terlalu sadis buat gitu. kalian yang kadang nggak kuat sama kekerasan, terus adegan-adegan bunuh diri, adegan menyakiti orang lain yang nggak sepantasnya lah, itu tuh agak terlalu vulgar ya. Tapi mungkin ini juga bagi orang lain. Jadi kalau memang mau nonton drama ini ya harus kuat mental, harus siap mental, dan pastikan mental health kalian sehat juga. Jangan sampai habis nonton ini bukannya malah terhibur tapi malah terinspirasi. Itu lebih bahaya itu. Jangan ya. Jangan. Jadi jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, aduh. Terus malah jadi penting banget ya. Kayaknya ide bagus nih bunuh diri. Jangan. Itu nggak usah dibahas lah. Kayaknya untuk episode perdana ini kita akhiri di sini dulu ya kayaknya. Buat teman-teman yang pengen kita bahas apa lagi, boleh tuh ditulis di komen atau kirim mention kita di Instagram atau di sosmed juga boleh. Itu nanti kita kasih di deskripsi ya untuk detail sosmed kita. Jadi untuk yang episode 1 ini di ngobrolin Korea bersama Mr. dan Mrs. Hong. Kayaknya Mr. dan Mrs. Hong tuh kayaknya terlalu ini ke barat-baratan. Apa kalau Korea tuh apa? Opa Gangnam Style gitu, bukan ya? Udah tua ya saya tua ya. Bapak kayak seumuran sama itu ya. PS atau Pesai. Saya bacanya Pesai. Saya baca PS. Tadi lagi ngeluarin lagu baru yang salah satunya sama BTS juga ya. Oh iya, buat yang Army itu Army. Ya. Army lah, ini kan lagunya Pesai. Oh iya. Cuman diproduksi dan featuring sama Susha. Iya. Jadi enaknya kalau kalian mau apa sih tadi mau ngomong
Mr. dan Mrs. Hong. Opa Hong dan Uni Hong. Apa ya? Ya. Opa Opa dan dan Uni aja. Opa dan Uni akan kembali lagi di episode berikutnya dengan review atau ceritain Korea yang lebih unik, yang lebih asik. Semoga Cuman drakor aja sih. Kalau misalnya kalian mau coba dong ceritain tentang gosip-gosip, kita bahas nih ini gosip. kayak si Iya. Uni Korea. ini lebih pakar daripada saya. Karena Jadi saya memang dari SD udah mendalami perkoreaan ya. betul. Kadang siapa jadian nama siapa, dia lebih update gitu. Kadang saya taunya cuman kok bukannya ini sama aja ya, kayaknya mukanya ya gitu. Ya udah, Ya. segitu dulu dari kami. Segitu aja semua ya. Jangan lupa kita kembali lagi di episode berikutnya. Ditunggu ya. Dadah. Annyeong. Annyeong.